Keliling dunia dalam 80 hari bagian keempat. Dia berputar-putar dan melawan dengan anggun. Dia benar-benar unik. Dan dia akan mengubah masa depan perjalanan ini. Dan juga masa depan Phileas Fogg. Phileas Fogg, pria yang ingin berkeliling dunia dalam 80 hari dan yang telah mempertaruhkan kekayaannya dan seluruh karirnya untuk usaha yang satu ini. Namun sebelum mencapai tujuan yang sebenarnya, banyak sekali rintangan yang harus dia lalui. Begitu banyak rintangan. Oh, tapi tidak untuk Tuan Fogg. Ada seseorang yang sangat ingin mengganggu perjalanannya. Kau selesai sekarang, Phileas. Inspektur Fix tahu bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya menangkap Tuan Fogg. Dia berjalan dengan tujuan dan juga tekad. Oh, betapa luar biasanya Fix bermimpi menangkap Tuan Fogg. Dan Tuan Fogg serta Pespartu memohon untuk melepaskan mereka. Oh, sudah waktunya. Yang diperlukan untuk menghancurkan mimpi itu hanyalah satu kesalahan langkah. Wow. Penyamaran Fix telah terungkap. Kerumunan berkumpul di sekitar untuk melihat seorang pria mengenakan sari. Lihat, dia seorang pria. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Itu pasti untuk membodohi wanita dan juga untuk membuat kita berbicara dengannya. Oh, sungguh pria yang berbahaya. Tidak, biar aku jelaskan. Kemarahan dan ketakutan telah mencengkeram kerumunan. Waktu kita di Bombay agak lancar, Pespartu. Bukan begitu? Wih, Tuan. Semoga sisa perjalanan kita sama dan kau dapat menyelesaikan taruhanmu itu. Tuan Fogg setuju saat dia meninggalkan kabinnya untuk meregangkan kakinya. Tapi itu tidak sesuai dengan takdir. Apa yang terjadi dengan kereta, kondektur? Kenapa berhenti di tengah jalan? Di tengah jalan, Hamlet of Colby adalah stasiun terakhir. Praprosterius, tidak mungkin. Keretanya sampai Allahabad. Ini adalah Sir Francis Cromarty. Ya, semua penumpang sudah tahu tentang ini. Treknya belum selesai. Dari sini, kau harus jalan sendiri ke Allahabad. Itu sangat tidak adil, Tuan. Kita harus apa? Tuan Francis dan Pespartu panik. Tapi Tuan Fogg sama sekali tidak merasa terkejut. Tuan, bagaimana kau begitu tenang? Ya, aku pasti selalu siap. Aku punya 2 hari ekstra, Pespartu. Sekarang mari kita pergi dan mencari rute alternatif. Kau tampak sangat yakin. Bolehkah aku bergabung denganmu? Tuan Fogg dengan ramah setuju. Dan mereka pergi mencari moda transportasi. Kau seolah-olah kau tahu negara ini lebih baik daripada kami. Transportasi alternatif satu-satunya adalah 2 kakimu. Atau mungkin seekor gajah. Kau jangan bicara seperti itu, Tuan. Tunggu sebentar. Kau bilang gajah? Apakah itu mungkin? Tentu saja. Nama pengendaranya adalah Yazdan. Dia adalah seorang pria Parsi muda yang dikenal karena pemahamannya tentang binatang. Tuan Fogg tahu dia datang ke orang yang tepat. Yazdan memikirkan nama terbaik untuk perjalanan mereka. Kioni, kesayanganku makhluk agung, tapi tuannya adalah pria yang kasar. Kau akan membayar mahal untuk menyewanya sehari. Dan dia akan menemanimu. Oh, pria yang sangat jahat dia. Dia akan membuatnya bekerja lebih keras agar dia bisa membuat kau tiba lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak uang. Sempurna. Maka aku tidak akan menyewa Kioni. Sang gajah, aku akan membelinya. Kau tahu cara menunggangi gajah, bukan? Dan untuk menyenangkan Yazdan, Tuan Fogg membeli Kioni dengan harga 2.000 pound. Tuan Francis, Pespartu, dan juga Tuan Fogg duduk di haudah yang dibangun di belakang Kioni. Yazdan berada di lehernya dan mereka semua siap untuk pergi. Saat Tuan Fogg dan Tuan Francis duduk bersebelahan, mereka mulai berbicara dan Tuan Fogg langsung tercengang
mendengar perjalanan Tuan Francis. Sebagian hidupku kuhabiskan di India, dan aku sungguh menyukai tempat ini sekarang. Tuan Fogg tertarik untuk mengetahui bahwa Tuan Francis terlibat dalam pemberontak sepoi terakhir di India. Aku tidak akan bosan dengan detailnya. Tidak, Papa. Dengan senang hati. Perjalanan dengan Kioni lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tuan Fogg dengan gaya berjalannya yang canggih seperti biasa berhasil membuat dirinya nyaman. Tapi untuk Tuan Francis dan Pespartu, Wow, 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 oh, dasar kau binatang. Aku akan muntah. Jangan khawatir, Sir J. Kioniku yang manis biasanya tidak akan tersandu. Biasanya. Yazdan sangat menyukai hewan ini. Dan Kioni tampak senang telah dilepaskan dari cengkraman tuannya yang malang ke tangan pengendara yang penuh kasih ini. Tuan Fogg tercengang menyaksikan ikatan antara manusia dan hewan ini. Mungkin cinta memang memiliki bahasa tersendiri. Menyimpang dari pegunungan Vindhya untuk mengambil jalan pintas ke Allahabad, Yazdan memutuskan untuk melewati hutan lebat dan menghemat waktu. Agak lucu mendengar Tuan Francis dan Tuan Fogg berbicara tentang kehidupan mereka untuk mengalihkan perhatian mereka dari ketidaknyamanan perjalanan itu. Berkeliling dunia dalam 80 hari katamu? Itu sungguh sebuah tantangan, Tuan Fogg. Itu benar. Dan sejujurnya, Tuan Francis, banyak yang menungganginya. Aku belum berbagi ini dengan siapapun kecuali Reform Club. Dan hanya penemuanku yang aku miliki. Tuan Fogg membuka diri untuk petualangan baru. Pespartu, Tuan Francis, Yazdan, Kioni. Semua manusia dari latar belakang dan cerita yang berbeda membuat Tuan Fogg yang berhati batu menghadapi emosi yang sangat aneh. Pertemanan, kemitraan, dan persahabatan. Tapi segera, dunia Tuan Fogg akan menjadi terbalik. Apa yang terjadi, Yazdan? Aku mendengar beberapa gerakan di hutan, Sir J. Mungkin ada orang seperti kita. Tidak di negara ini. Orang tidak akan berani keluar di hutan yang lebat. Itu mungkin binatang buas atau bandit. Bandit? Jangan melawan. Ikut dengan kami sekarang. Apa yang terjadi? Oh, itu Putri Mira dari desa Powell. Dia adalah putri prajurit. Dia telah memberontak dalam situasi yang paling sulit. Seorang putri seharusnya mengikuti aturan, tapi dia tidak pernah melakukannya. Mereka mungkin adalah tentara dari desanya sendiri. Semua orang menyaksikan putri muda itu bertarung dengan ganas. Tapi tidak ada yang memperhatikan Putri Mira dengan seksama seperti Tuan Fogg. Maafkan kami, Putri. Kami hanya suruhan. Tidak, Tidak. Shh. Kemana mereka membawanya? Kembali ke penjara bawah tanah, di mana dia dijauhkan dari semua manusia. para prajurit menempatkan putri yang tidak sadarkan diri di kereta dan diam-diam menghilang ke dalam hutan lebat. Kisahnya sedih, Tuan Fogg. Putri Mira menikah dengan salah satu raja dari sebuah kota terkenal. Dia senang dengan pernikahannya, tapi suatu hari yang menyedihkan, raja pergi berperang dan tidak pernah kembali. Soalnya, pada masa itu tidak umum bagi orang untuk ingin belajar. Sudah menjadi aturan saat itu bahwa putri harus berperilaku dengan cara tertentu. Tetapi Putri Mira bukanlah putri biasa. Setelah beberapa upaya untuk mengalahkan moralnya dan di hadapan pendukung desa yang marah, raja akhirnya harus memasukkan putrinya sendiri ke dalam penjara bawah tanah. Oh, Lefem yang malang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Yazdan. Tak bisa kita selamatkan semua orang. Tunggu. Kita perlu menyelamatkannya. Temanku, kau punya keberuntungan dan akan menjadi presiden. Ini bisa memakan banyak waktu. Aku setuju dengan Tuan Francis, Sir J. Ini bisa membuat kita keluar jalur. Desa Powell jauh dari sini.
kita akan kehilangan waktu yang telah kita peroleh dengan mengambil jalan pintas melalui hutan. Tuan, kereta kita dari Allahabad ke Kalkuta berangkat besok sore. Jika kita terjebak dalam masalah di India, kita mungkin sungguh melewatkannya dan tertinggal dalam perjalanan kita. Tuan Fogg mendengarkan semuanya, tapi hanya memikirkan satu hal. Dia akan dibawa kembali ke penjara bawah tanah, jauh dari semua manusia. Mira. Tuan Fogg mengulangi nama itu seolah-olah itu miliknya, dan keputusan telah dibuat. Kami akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya.